materi dua ini saya coba menjelaskan, merangkum apa yang saya pahami selama ini dan dari apresiasi yang kalian sampaikan tadi. Pertama tentang eko-sufism itu ya, sebenarnya yang mempopulerkannya itu Nasr ya, Sayyid Hussein Nasr, dan dia banyak bicara tentang isu-isu global warming sebenarnya, karena dia hidup di abad kontemporer ini, dan itu memang berangkat dari keprihatinan sesungguhnya ya. Dan kalau ini dihubungkan dengan Al-Ghazali dalam hal ini memang menemukan kesesuaian ya, korelasi di sini, bahwa teori-teori yang dikembangkan dalam sufismenya Al-Ghazali itu menemukan titik temu yang bisa sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, khususnya tentang krisis lingkungan. Sekarang kita berada pada krisis lingkungan. Fakta misalnya, paru-paru dunia itu ada dua, ya, Amazon Brazil dan Indonesia. Dan Amazon itu sekarang itu hampir sama dengan Indonesia, eksploitasi oleh pengusaha yang mengambil kayu-kayu di Amazon itu dan dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, ya, dan merusak habitat ya yang ada di hutan Amazon itu. Begitu juga di Indonesia ya, walaupun di beberapa negara Afrika juga ada, Kongo itu juga punya hutan yang rusak karena penambangan emas ya, safir ya, dan di beberapa negara Afrika Tengah itu karena tidak mengindahkan lingkungan ya. Kalau kita melihat dalam bahasa agama, kenapa kita bisa melihat dalam perspektifnya Al-Ghazali? Itu kan jelas Al-Quran menyatakan kan dengan tegas ya, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat. Nah, itu jelas itu ya. Tuhan sudah mensinyalir bahwa itu nyata kerusakan itu. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau nanti klaster es yang ada di Antartika itu runtuh semuanya dan cair dan bisa merendam negara, menenggelamkan negara-negara yang hanya beberapa meter dari permukaan laut. Ini akibat dunia. Kenapa? Nah, ini yang tidak dipahami di dalam teori ini oleh sebagian orang, yaitu tidak adanya keseimbangan. Ya. Bahwa kalau kita melihat dari teori keseimbangan, khususnya keseimbangan alam, sebenarnya kita bisa aman kalau seandainya kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan kita dan cara kita mengeksploitasi kebutuhan untuk kita jadikan penghidupan kita. Oke, misalnya kayu, kita butuh kayu ya, tetapi eksploitasinya itu berada. Jangan seperti sekarang kan, kita menebang kayu membabi buta, tetapi tidak ada peremajanan. Dan ketika kayu-kayu itu sudah diambil, dieksploitasi, itu cara nanti menanam kembali tidak dengan kayu lagi, tapi perkebunan. Sawit itu salah satu dampaknya luar biasa itu. Ya. Kenapa? Ya karena dia tidak seperti hutan yang bisa menyimpan air layaknya, dan bahkan dia tuh sangat membutuhkan air. Sawit itu butuh air, maka harus ada kanal-kanal kan ya di sekeliling tanaman sawit itu. Jadi kalau ada sawit, mestinya harus ada hutan yang disediakan untuk menjaga keseimbangan alam itu. Makanya kalau ada hutan lindung, itu memang penting dilakukan. Tapi sekarang kan hutan lindung itu tidak berbanding lurus dengan hutan yang sudah dieksploitasi. Nah, keseimbangan apa ini? Antara kebutuhan. Nah, saya ingin menunjukkan ini sedikit, kita teori teori ekonomi ya. Adam Smith bisa bicara di sini ya, antara kebutuhan dan cara penggarapannya gitulah ya. Kita tidak mengindahkan dua ini. Kebutuhan oke, ya, tapi kita mengeksploitasi ya, eksploitasi itu beradab. Kalau kebutuhan itu memang naik atau turun, kebutuhan kita itu naik terus kan, tapi eksploitasinya juga begitu. Kita semakin membabi buta itu. Nah makanya untuk mengatasi ini
Itulah perlunya ekosufisme itu, ya. Ini saya implementatif saja. Apa itu? Menjaga keseimbangan alam itu sebenarnya. Disinilah bermainnya etika. Eko itu kan ekologi ya, lingkungan. Etika. Ada loh etika kita itu menggarapnya itu loh, ya. Kebutuhan juga begitu, ya. Bahwa jangan kita membutuhkan sesuatu itu secara berlebihan. Nah, ini puasa ini sebenarnya kan itu, ya, supaya kita itu tidak berlebihan. Bagaimana nggak berlebihan? Kalau di luar bulan puasa kan kita kan makan itu kan nggak hanya siang kan, malam juga kalian mungkin nyari bakmi malam-malam, indomie malam-malam kan, jam 12 kalian makan, jam 1 makan, kalau di kafe kan non-stop makannya. Maka agar ada keseimbangan kesehatan dalam tubuh kita selama setahun 30 hari kita puasa. Apa maksudnya? Supaya di-refresh lagi pencernaan kita ini. Kan itu salah satu. Ini bukan kultum saya tadi malam ya. Saya tadi malam bicara tentang filosofi puasa ya di Masjid UIN. Itu tujuannya sebenarnya itu. Ya, keseimbangan. Dan alam ini ada. Ini adalah karena keseimbangan. Jadi kalau sudah terjadi benturan antar planet, tidak seimbang lagi alam ini, udah kiamat kubro itu terjadi. Ya. Dan kita tinggal menunggu waktu kelihatannya ini kiamat kubro itu sudah dekatnya kita. Ya. Karena itulah maka dalam menjaga alam dan memenuhi kebutuhan kita itu ada etika. Oke, kita butuh akan kayu misalnya. Ya kalau ada penebangan ya harus ada penanaman lagi. Kenapa misalnya sering terjadi tanah longsor itu? Kalian tahu kan sebabnya kan? Ya karena yang ditanam di daerah gunung itu bukan kayu-kayu yang menahan air, yang menahan tanah, tetapi kol, kentang, ya kan? Sebenarnya bisa ditanam itu tidak apa, tapi jangan berlebihan. Kan itu persoalannya saya katakan tadi. Kulu wasyrabu wala tusrifu. Dan Allah sendiri bilang di ujung ayat itu, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, Allah itu tidak suka pada sesuatu yang berlebihan. Maka tawaran Al-Ghazali itu ya dalam ekosufismenya itu ya, nah itulah yang pentingnya kita syukur. Syukur itu apa? Kebutuhan kita oke bertambah, tapi pakai itu lagu Demasif itu, ya syukur apa yang ada. Nah, kita karena kita nggak butuh apa-apa, tapi kan kita makan gitu. Coba kalian lihat orang kaya itu makan. Ya makan sedikit, sisa makanannya kan dibuang kan? Kalau kita orang biasa iyalah makan nggak boleh disisakan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Gitu kan makan terus habis. Itu butir nasi aja titik habiskan ya. Orang kaya kan enggak. Makanya wajar kalau di Hong Kong, di Singapura itu Taiwan kalau makan berlebihan itu tidak dihabiskan, pesanan di restoran didenda. Jadi makanan harus sesuai dengan pesanan. Kenapa? Karena mereka bingung mau dibuang kemana limbah sisa makanan itu. Jepang itu mengolah kotoran, mengolah sampah jadi batu bata itu bisa. Tapi kalau sisa makanan diapain coba? Ya kan? Dimakan nggak bisa lagi. Namanya juga sisa makanan dan tidak etis juga kan kita makan sisa makanan. Problem itu. Tapi di sisi lain ada orang yang kelaparan. Yang orang itu untuk kebutuhan sehari-harinya untuk makan itu penghasilannya itu sehari tidak ada $1 itu problem itu. Makanya kalau ketika misalnya kita bersyukur ini artinya apa? Kita yang kaya ini ya bagi itu mengenai mampu. Nah Islam mengajarkan kita dengan zakat itu kan. Apa bedanya zakat itu dengan pajak? Tahu nggak bedanya zakat dengan pajak? Kalau zakat dari orang kaya untuk orang miskin. Kalau pajak gimana? Dari negara lain tidak gitulah mungkin ya. Usaha itu ya, itu mengasingkan diri itu maksudnya bukan kita sekedar asing dengan lingkungan kita, tidak. Ya, kita tuh harus dekat dengan lingkungan di mana kita berada. Ya, alienasi kalau kita pakai teori Karl Marx, ya. Itu kita merasa terasing dengan alam kita itu karena kita tidak menyatu dengan alam. Makanya kita disuruh menyatu dengan alam itu apa? Karena alam memberikan kehidupan kepada kita, maka kita harus menjaga alam. Ya. Itu yang perlu kita lakukan.
Nah, dan ini bicara tentang etika. Ya. Kita tidak melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat dari teorinya ekosufism Al-Ghazali, itu hidup zuhud itu. Apa maksudnya? Nih, ini loh. Manusia itu hidup zuhud itu kan hidup sederhana sebenarnya ya. Nah, sekarang yang terjadi begitu. Orang itu berlebih-lebihan dengan kehidupannya. Ya. Sebenarnya ya, kalau kita melihat, kita menikmati apa yang ada dan kita bisa sederhana dengan kehidupan kita, itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Tapi kan kita tidak. Orang kaya dia cukup punya mobil 1 atau 2, tapi rata-rata mobil mereka lebih dari itu. Jadi asketisisme itu penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita punya kaki cuma sepasang, tapi sepatu orang kaya itu kan 1 lemari kan. Jadi 1 sepatu itu 1 bajunya. Dan gaya Indonesia, dunia sekarang tuh, manusia sekarang tuh apa? Menurut kalian yang paling berbahaya itu gaya pamer. Itu termasuk kita ini ya. Makan pamer di restoran mana gitu kan, pamer itu kan, bukan menunjukkan alhamdulillah, walaupun kata-katanya saya makan di restoran ini hari ini, posting ya kan, karena kalian tidak akan posting saya makan di warung koboi, nggak bakal kalian posting. Tapi kalau makan di tempat yang agak mahal, yang agak prestisius tempatnya, lalu kita pamer kan. Karena itu memang baik, budayanya manusia. Manusia itu di dalam dirinya kita itu ingin meninggikan derajat kita. Dan itu yang terjadi. Maka tidak mengherankan kalau manusia tidak memiliki beberapa sifat yang diajarkan dalam ilmu tasawuf itu, manusia akan seperti ini, akan terus-menerus seperti itu. Paling tidak kita mulai dari diri kita ya, kita orang Islam itu. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, artinya kalau pejabat itu punya kayak gitu, dia tidak akan korupsi. Dia udah syukur kok, tunjangan saya udah gede, gaji saya sudah gede, buat apa saya korupsi? Kan gitu pikir mereka kan? Ya nggak? Kalau misalnya melihat dari dari kehidupan mereka dengan zuhudnya mereka itu apa? Saya pemimpin, saya harus mencontoh kepada orang yang saya pimpin. Kalau itu dia contoh pemimpin gitu, dia nggak perlu pakai money politik untuk dipilih. Ya, kenapa orang sekarang pakai money politik? Karena untuk menutupi kebusukannya, sehingga kebusukan itu harus ditutup dengan uang. Nah, apa kecocokan dia dengan Al-Ghazali? Ya, karena kalau ekosufisme ini bicara tentang nilai-nilai tasawuf dalam menjaga lingkungan, maka Arkon dia membahasnya dengan Islamologi applied. Nah, gitu ya. Islamologi applied. Oke. Nah, ini kita harus tahu apa itu ya, penerapan nilai-nilai Islam. Ya, apa nilai Islam ya? Kalau di Ghazali ya ini. Kalau oleh Arkon, nah, dia ada memberikan kritik. Ya, ini yang coba kita lihat ya. Apa kritik Arkon misalnya dari beberapa sumber yang saya baca terkait dengan ini? Yaitu dia tadi sudah singgung tadi antara wewenang dan kekuasaan. Pemangku kebijakan harus orang yang pro terhadap penjagaan lingkungan. Nah, ini penting ini. Apa itu? Yaitu pemerintah dan yang punya orang yang punya wewenang. Jadi orang yang mempunyai wewenang itu harus paham betul dia menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Regulatornya yang membuat regulasi itu tidak dijalankan. Ada yang mengkritik? Ada. Di Indonesia ada. Apa itu? Walhi, wahana lingkungan hidup. Tapi kan suara mereka kan kadang-kadang juga begitu mereka nyaring bicara diancam, sudah hilang. Yang kedua menurut Arkon itu adalah pembangunan dan perubahan sosial. Nah, ini juga masih berkaitan dengan kebutuhan. Pembangunan ya pasti mengakibatkan perubahan sosial. Kan semakin bertambah, lahan semakin berkurang, permintaan semakin tinggi. Lalu berlakulah teori ekonomi. Semakin tinggi permintaan, harga barang semakin naik dan barang yang dibutuhkan semakin banyak.
Nah yang terjadi apa? Akhirnya main sikap saja. Kayu-kayu nggak mikir, pokoknya hancurkan saja, tebang saja. Urusan nanti belakangan. Orang hutan itu sekarang itu bingung mereka mau tinggal di mana. Wajar kalau harimau di Sumatera itu sering ngamuk karena habitatnya sudah nggak ada. Wajar kalau di Gunung Kidul, di daerah-daerah yang banyak monyetnya, mereka mencuri makanan ke rumah karena tempat mereka makan di hutan sudah tidak ada. Jadi menurut saya dampak dari pembangunan dan perubahan sosial ini memang tidak terelakkan, tetapi kita harus bijaksana menggunakan alam ini. Lah buktinya gimana? Kita sungai aja tempat lewatnya air kita buat apa sungai itu? Tempat tinggal. Di situ salahnya kita. Ya. Kita buat tempat tinggal di pinggir sungai seperti itu, lalu sungainya kotor. Saat banjir, lalu airnya meluap. Sampah-sampah pergi ke atas dan ke pemukiman. Penyakit bertebaran di mana. Lain halnya kalau kalian melihat di Italia itu ya, Venesia itu loh. Nah itu kan Venesia itu kan kelihatan banget. Memang pinggir sungai itu rumah-rumah bagus semua dan itu sudah berabad-abad. Tapi mereka mampu menjaga sungai itu tetap bersih, nggak ada sampahnya. Lalu yang ketiga menurut Arkon adalah, inilah relasi agama dan negara. Apa relasi agama dan negara? Kata orang Arkon ini dalam mengatasi semua ini. Karena politiknya Arkon itu, ini termasuk juga soal lingkungan ya. Dia ingin mencoba menggunakan bahwa relasi agama dan negara itu sesuatu yang tidak dipisahkan. Maka harus ada etika di dalamnya. Kalau kita misalnya politik, kita misalnya memakai etika politik yang baik. Kalau politicum, itu teorinya Michel Foucault, itu pengawasan pemerintah terhadap orang yang diperintahnya. Kalau itu dilakukan dengan jalur yang benar, itu akan baik. Wajar dong pemerintah itu mengawasi yang diawasi. Tapi persoalannya ketika pengawasan itu dilakukan, harus pengawasan yang bertanggung jawab. Ya kan? Kita misalnya ada jangan mencuri kayu di sana. Lalu ketika penjaganya didatang gitu, ini ada uang, aman lah, kami ngambil nggak banyak kok. Gitu kan? Lalu ditebang gitu kan. Di sini kekuasaan lemah, pengawasan lemah. Dan di Indonesia pengawasan itu persoalan yang sangat krusial. Kenapa? Ya kembali kepada Islamologi applied itu. Islam itu memberikan tawaran itu sebenarnya. Nggak melakukan apa yang disebut dengan Islamologi applied ini. Tidak menerapkan nilai-nilai Islam. Ya. Kalau kita misalnya dalam berpolitik negara kita wewenang tidak dilakukan dengan baik, pembangunan dan perubahan sosial tidak dikendalikan dengan baik, kemudian relasi agama tidak dilakukan dengan baik, habis sudah kita itu. Coba misalnya soal relasi agama dan kekuasaan sekarang itu. Isu-isu agama itu selalu isu yang hot. Ya kan? Ini sekarang malah bingung. Saya tidak bisa membedakan mana yang cebong, mana yang yang kampret. Saya nggak bisa membedakannya. Kenapa? Kadang dia hari ini cebong, besok jadi kampret. Hari ini dia kampret, besok jadi cebong, gitu kan? Dan isu itu selalu. Lalu munculkan kadrun dan segala macamnya itu. Ya. Nah, menurut Arkon ya, dia mengkritik. Ada dua kritik Arkon ini. Yang pertama, ilmuwan ya tidak melakukan ya kritik yang nyata terhadap persoalan-persoalan etis. Kita banyak bungkam. Ini kita loh ya, orang-orang yang mengerti misalnya. Ya. Ya kenapa? Ya karena politikus itu biasanya mereka punya daya upaya untuk mengontrol suatu kebijakan. Yang kedua adalah adanya krisis nilai. Ya. Nilai yang dimaksud saya kalau mengambil applied Islamologi applied, nilai-nilai agama. Kalau nilai-nilai yang ada itu kan ada nilai agama, dan nilai hukum, ada nilai adat, ya, tradisi yang ada di masyarakat. Tapi paling tidak kita nilai-nilai agama lah. Local wisdom oke lah, ada, kita butuh itu. Tapi kalau nilai agama itu kan semuanya kan baik. Agama mana yang mengajarkan keburukan? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan kepada kita. Kalau itu diamalkan dengan baik. Tapi faktanya kita tidak menjadikan agama itu sebagai rujukan kita. Seandainya takutlah kita pada
ajaran agama kita itu ya, mungkin orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat jahat tidak akan ada sesungguhnya. Kalau saya melihat kesesuaiannya pada itu ya, jadi ada nilai-nilai agama. Kalau uzlah, syukur, kemudian zuhud itu nilai-nilai dari sufism yang harus diamalkan. Kalau Islamologi apply yang diajarkan, yang dikonsepkan oleh Arkon terhadap nilai-nilai agama dalam hidup beretika, khususnya etika politik, maka kalau itu diterapkan kita akan aman dan sejahtera pada dasarnya. Tapi nyatanya ini masih jauh dari kehidupan kita, ya. Kita paling tidak mempelajarinya gitu loh. Jadi konsep-konsep yang diberikan oleh para ilmuwan itu menjadikan kita paham. Ternyata teori yang kita pakai itu bisa memotret realitas yang terjadi di sekitar kita. Saya kira begitu ya. Ada yang ingin diskusikan? Cukup? Oke, kalau nggak ada sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.